Artis sensasional Jennifer Dunn yang akrab disapa JJ geram dengan isu yang menyebut suaminya terjerat kasus korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras. Pasalnya Faisal Haris suami JJ masih berstatus saksi atas kasus korupsi yang menggegerkan Kementerian Sosial itu. Terlebih uang yang dikorupsi adalah uang rakyat kecil yang mengharapkan sembako di tengah ganasnya pandemi COVID-19 3 tahun lalu. Kabarnya Faisal dipanggil KPK sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Bandagara Reksa, Muhammad Kuncoro Wibowo. Lalu benarkah mantan suami Sarita Abdul Mukti itu menerima aliran dana dari tersangka korupsi? Saya sebagai istri punya rasa kecewa besar pertama karena adanya berita yang sebenarnya berita itu tidak benar tapi diada-adain terus di blow up. Kalian kan nggak tahu kebenarannya sampai di mana. Kenapa terlalu dibesar-besarin banget? Suami saya nggak salah apa-apa. Terkait dengan pemberitaan itu, kami menegaskan bahwa yang pertama, benar klien kami diundang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Justru klien kami ini bingung dan tidak mengenal semua tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik KPK. Jadi beliau ini bingung sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus apa, nggak jelas. Beliau juga bingung karena itu beliau ini dipanggil, diperiksa dalam kasus itu, dia kan nggak kenal juga, nggak kenal para tersangkanya. Terus ditanya-tanya soal rumah, transaksi jual beli rumah 2010. Tapi tidak ada keterlibatan sama sekali, bisnis atau apapun. Enggak ada. Ini adalah informasi atau penggiringan opini yang menyesatkan dan merugikan klien kami. Bahwa benar klien kami melakukan transaksi jual beli rumah pada tahun 2010. Tetapi bukan dengan tersangka yang sekarang terlibat dalam kasus 2020. Jadi ini sudah 2010 transaksinya. Kok sekarang 2020? Ada hubungan apa 2010 sama 2020? Itu yang membingungkan klien kami. Merasa nama baiknya dicemarkan, Faisal Haris menggandeng pengacara Peters L untuk menangani kasusnya. Terlebih pengusaha otomotif dan properti itu tengah meretas karir di dunia politik. Faisal merasa pemberitaan yang menyebutnya terlibat kasus korupsi adalah pembunuhan karakter yang tak bisa ditoleransi. Lantas apakah Faisal akan menempuh jalur hukum untuk merehabilitasi namanya? Karena kami sudah mendapat dokumen resmi rekaman bahwa tidak pernah ada statement dari pihak KPK atau juru bicara KPK yang menegaskan atau menunjuk bahwa klien kami ini terlibat dalam dugaan itu. Nggak ada, kita ada rekamannya kok. Nggak ada, itu hanya dikembangkan oleh oknum-oknum media tertentu. Bahkan tadi malam kami sudah mendatangi, saya sebagai kuasa hukum, saya sudah mendatangi kantor dari media tersebut. Ternyata kantornya gelap gulita. Proses penyidikan kasus ini kan dari Februari 2023. Kok di akhir tahun baru dipanggil? Sebagai istri, JJ juga merasa dirugikan oleh pemberitaan miring yang menerpa suaminya. Instagram JJ dipenuhi oleh sindiran dan hujatan yang terkesan menuding suaminya kaya karena korupsi. Padahal Faisal Haris sudah berbisnis sejak muda dan pernah dipercaya menjabat posisi mentereng di klub Ferrari Indonesia. Dan pasti dia lagi nyalek ya, terus dapat berita korupsi bansos. Kebayang nggak? Itu image-nya jadi jelek nggak suami saya di dapil? Di depan semua orang ya, nggak cuma di dapil. Apa kata masyarakat yang menilai? Begitu. Jadi saya minta tolong di sini, tolonglah gitu. Bijaklah saat membaca berita atau mendengar berita. Cari tahulah dulu kebenarannya sampai di mana. Jangan main bikin berita di blow up. Oh, Faisal Haris suami dari Jennifer dan tersandung kasus korupsi, terima aliran dana bansos. Kalau suami saya bersalah, sekarang suami saya nggak ada duduk di depan kalian. Ya, maaf saya agak menggebu karena sebagai seorang istri saya tahu betul sifat dan karakter dari suami saya. Punya kecewa, iyalah kecewa. Kok bisa ya suami saya kayak nggak salah apa-apa loh, nggak ada terkait apa-apa kok dituduh enggak.
Dan ini pas banget momen di saat dia lagi mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Berita itu timbul. Merusak image, iya. Kalau tadi Mas tanya, apa dampaknya dalam keluarga, rumah tangga? Tidak berdampak apa-apa. Kita bukan rumah tangga yang gampang tergoyang dengan berita-berita seperti itu. Justru kita semakin kuat. Kuat untuk apa? Meyakinkan ke kalian semua, ke masyarakat semua, bahwa itu nggak mempan buat kita dipercaya begitu. Kita nggak salah apa-apa kok. Benar yang dikatakan oleh kuasa hukum kami, Bang Peter emangnya, bahwa ini ada unsur Ya, patut diduga ada unsur politisnya. Nah itu lebih jelasnya nanti ke Bang Peter ya, karena itu bukan ranah saya nggak ngerti hukum, saya buta. Daripada saya tak salah membicarakan yang di depan kalian, lebih baik nanti Bang Peter yang menjelaskan. Sakitnya dituduh melakukan tindak kejahatan juga dirasakan oleh selebgram dan pengusaha Marisha Icha. Icha gerah oleh video TikTok yang menyebut dirinya adalah penipu travel. Padahal Icha merasa dirinya adalah korban penipuan seorang oknum travel bernama Rizky Arif yang sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Kabupaten Bekasi. Lalu benarkah Rizky Arif menggunakan nama Icha untuk mempromosikan paket wisata ke Inggris untuk menarik minat masyarakat? Karena di sini berita yang sudah beredar di TikTok bahwa saya ini adalah penipu travel. Jadi kalau saya mau ceritakan klarifikasinya, pertama dia itu mengajak saya untuk bekerja sama. Lalu kita membuat untuk keberangkatan ke UK. Ini dia membuat ini keberangkatan dengan membawa nama saya. Alhamdulillah, Masya Allah banyak yang ikut. Akhirnya informasinya 70 orang yang ikut. Kalau orang yang sudah mendaftar itu kan dia harus memberikan DP. Nah, banyak orang yang sudah memberikan DP, tapi akhirnya keberangkatan ini tidak ada. Jadi sehingga orang-orang tidak mengetahui siapa ownernya, orang cuma tahu muka saya. Sehingga keluarlah beredar di TikTok, saya ini, Marisha ini penipu travel katanya. hari ini saya dengan klien saya, Mbak Marisha, menindaklanjuti laporan polisi yang telah kami buat tanggal 16 Mei 2023, yang mana laporan polisi tersebut yang kami laporkan adalah terkait penipuan dan penggelapan terkait travel Red Garnet, yang mana telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Rizky Arif dan juga telah ditetapkan sebagai DPO karena yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan dari penyidik Polres Bekasi Kabupaten. Jadi perusahaan tersebut bernama Direktur PT Wisata Permata Internasional, yang dimana Rizky Arif selaku komisaris dan Maimunah selaku direktur. Di sini jelas sudah diterbitkan DPO. Nanti bagaimana DPO-nya nanti bisa ditanyakan kepada penyidik. Intinya bahwa secepatnya kita akan mencari dia, karena DPO udah ditimbulkan, dari Polres akan secepatnya mencari. Buktinya itu kan masalah travel ya, bukti-bukti sudah ada di kami, sudah kita sita, kemudian tinggal menetapkan aja, tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa sangka lewat travel milik Rizky Arif, Icha sempat sumbar mengajak Fuji AN dan Violenzia Janet untuk liburan ke Turki dengan biaya 75 juta rupiah yang semuanya dibayarkan Icha. Icha sudah membayar 300 juta rupiah untuk biaya perjalanan dirinya dengan Fuji dan Violenzia. Namun pada H-1 keberangkatan, Rizky Arif mengcancel perjalanan itu karena alasan pesawat. Tunggu punya tunggu, Arif justru kabur. Tak heran Icha sempat dihujat oleh fans Fuji lantaran dirinya cuma omong besar mau mengajak Fuji dan Violenzia liburan gratis. Lalu benarkah Icha sempat menerima cek kosong dari Rizky Arif? Jadi sempat juga tuh fansnya Fuji juga menyerang aku, katanya aku ini Fuji udah kosongin jadwal 2 minggu untuk kita mau berangkat ke Dubai dan H-1 aku cancel. Terus juga kayaknya masuk juga dalam vlog-vlog kayak gimana sih ini nggak jadi, aku udah kosongin jadwal gitu.
Jadi seolah-olah aku yang meng-cancel dan aku seolah-olah kayak mungkin bahasa kasarnya ngomong doang gitu. Padahal sebenarnya aku memang mau berangkat sama Fuji sama Vio sama teman-teman yang lain, tapi aku bilang ke Fuji sama Vio, aku deh yang traktir, aku bilang. Itu kalau nggak salah biayanya 75 juta per orang. Aku, Vio, Fuji, akhirnya aku bilang udah aku aja yang bayarin. Maka dari itu kenapa tadi aku bilang aku ada kerugian 300 juta, itu aku beberapa teman-teman yang aku bayarin, aku sudah bayarkan. Akhirnya H-1 orang ini meng-cancel dengan alasan katanya penerbangannya apalah. Terus mau jadinya kapan? Diundur lagi seminggu. Akhirnya tidak bisa memberikan kepastian dan akhirnya orang ini menghilang. Dan akhirnya saya meminta untuk ya udah kembalikan aja uangnya. Pada saat saya minta kembalikan uangnya, dia memberikan cek. Akhirnya cek itu ternyata kosong. Nah, untuk gak jadi keberangkatan ke UK kan banyak banget orang yang dirugikan. Saya juga, visa saya sudah keluar. Terus kita semua pada gak jadi berangkat, ruginya tuh banyak gitu. Terus akhirnya aku sudah jelasin dengan adanya ini kan mungkin bisa dilihat bahwa saya juga nggak ada yang saya Nggak tinggal diam. Saya nggak bohong gitu loh, bahwa memang saya juga dirugikan dan bukannya saya ngomong doang mau traktir habis itu nggak jadi traktir, memang saya juga dirugikan. Tak cuma Ica, Mulan Jamila juga kabarnya menjadi korban penipuan travel bodong Rizky Arif yang menggunakan wajah Marisha Ica untuk promo iklannya. Kabarnya Mulan menunggu kasus Ica selesai dulu baru memperkarakan Rizky Arif yang diduga menipu Mulan puluhan juta. Ada Teh Mulan Jamila juga sih kemarin cerita juga kalau ayo dong kita buat laporan. Ya loh, aku memang udah buat laporan Teh gitu. Setahu aku sih Teh Mulan juga ikut dirugikan, tapi seperti apanya aku kurang tahu. Saya tetap berusaha untuk membuat nama baik secara umumnya. Pasti setiap manusia pinginnya tidak mau lah kalau memang selagi memang saya benar ya saya akan maju terus. Mungkin semua teman-teman juga tahu ya kalau aku benar pasti aku akan maju terus, tapi kalau aku salah aku orang yang paling cepat banget untuk minta maaf. Mereka agar si Rizky Arit ini agar ya Bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah postingan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang bikin heboh jagat maya baru-baru ini. Pada postingan itu, Ganjar meminta Alam putranya untuk mengajak Fuji AN bertemu ibundanya Atiko. Pada postingan itu, Ganjar menulis, @Alam Ganjar, tolong ini @Fuji_AN diajak ketemu Bunda @Atiko, sepertinya cocok, tulis Ganjar. Postingan calon presiden yang belum lama ini sempat menghelat acara dengan menghadirkan Fuji dan sejumlah nama beken tanah air ini. Dalam sebuah acara diskusi santai itu pun sontak menuai banyak reaksi. Ada yang menganggapnya sebagai candaan biasa, ada pula yang mengkaitkan dengan bagaimana perasaan seorang gadis bernama Echa Aura yang disebut-sebut santer menjalin kasih dengan Alam. Lantas bagaimana selebriti menanggapi postingan Ganjar Pranowo? Benarkah perintah mengajak Fuji AN bertemu ibunda Alam itu bentuk keseriusan atau sebaliknya hanya candaan biasa?